Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Septiani, BP 19010012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama, definisi sendiri dari laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas ke entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis dari laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 Revisi 2013. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi ringkasan kebijakan, akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain. Laporan posisi keuangan itu laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Penyajian dapat menggunakan skontro atau stafel. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar dan tidak lancar atau pendekatan lain. Standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum line yang harus dilaporkan terpisah jika nilai tersebut material. Selanjutnya, pos dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada aset yang terbagi atas dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Yang di sebelah kiri kanan yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas sendiri terbagi dua juga, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang termasuk dalam aset lancar itu seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan. Nah, itu tuh termasuk dengan di dalam aset lancar. Sedangkan yang termasuk dalam aset tetap yaitu seperti peralatan, gedung, akumulasi penyusutan, itu termasuk ke dalam aset tetap. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam liabilitas. Liabilitas itu di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban dalam perusahaan. Liabilitas jangka pendek berisi tentang kewajiban dalam jangka pendek seperti utang dagang, utang bank jangka pendek. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu berisi tentang utang yang atau kewajiban yang dibayar melebihi dari 1 tahun, seperti utang bank jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas yang termasuk dalam ekuitas adalah modal sama laba ditahan. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di dalam laporan laba rugi, laba dialokasikan untuk pemegang saham, minoritas, dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Selanjutnya, minimum line item laporan laba rugi dan komprehensif. Yang pertama ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya ada beban pajak, yaitu selanjutnya ada suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak, dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset
atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain yaitu berisi pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi. Komponen penghasilan komprehensif adalah yang pertama, selisih revaluasi aset tetap, yang kedua, pengukuran kembali program imbalan pasti, yang ketiga, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, yang keempat, perubahan nilai investasi available for sales, yang selanjutnya ada bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Selanjutnya ada bagian penghasilan komprehensif asosiasi. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan pihak non pengendali. Selanjutnya ada untuk tiap komponen ekuitas pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Yang kedua, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama, modal disetor. Yang kedua, saldo akumulasi dan dari penghasilan komprehensif. Selanjutnya ada saldo laba. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini sendiri menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, seperti dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi, dan dalam estimasi. Selanjutnya mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Selanjutnya memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Contohnya pengelolaan modal. Selanjutnya sepanjang praktis. Penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan arus kas, yaitu informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Dalam PSAK 2, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama atau pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Selanjutnya, aktivitas pendanaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.